ini kita memulai sesi pagi ini dengan memberikan konteks kenapa Community Lab ini merupakan program yang dirancang sedemikian rupa untuk bisa memperkuat kompetensi kepemimpinan dan di saat bersamaan itu membantu menyelaraskan penguatan nilai-nilai individu dan juga nilai-nilai organisasi. Ini adalah hari pertama. Jadi hari di mana mereka sendiri juga selain memang perlu untuk lebih mengenal Desa Wukirasari dan semua yang memang masyarakat yang ada di Desa Wukirasari dalam hal ini yang memang menjadi calon beneficiary-nya gitu ya. Itu satu. Dan kedua, semua memang sudah punya pertanyaan besar yang akhirnya memang jadi bahan yang kemudian kita bahas ya, yaitu apa sih yang bisa kita lakukan dalam waktu yang memang singkat, yaitu kita berada di sini 2 malam 3 hari gitu ya. Tantangan atau misi yang diberikan selama program ini adalah bagaimana peserta bisa menemukan, mengidentifikasi isu atau problem yang real dihadapi langsung oleh masyarakat, dan dalam waktu yang terbatas peserta bisa kemudian memberikan sebuah solusi yang itu memberikan nilai tambah pada produk, layanan ataupun juga potensi yang dimiliki masyarakat. Sore tadi peserta telah melakukan proses interaksi, bertemu dengan para tokoh kunci masyarakat yang masing-masing menjadi perwakilan dari apa yang menjadi aktivitas mereka masing-masing. Ada yang berasal dari pengrajin batik, pengrajin wayang, ada yang merupakan paguyuban desa wisata atau paguyuban dari UMKM. Tadi setelah mereka melalui proses menginterview sekaligus jadinya lebih memahami keadaan lapangan ya, mereka berdiskusi dibantu juga dengan teman-teman dari fasilitator yang juga sudah punya latar belakang pemahaman sebelumnya. Presentasi yang atau summary yang mereka sampaikan yang terasa adalah tawaran-tawaran penyelesaian atau proposal gitu ya, yang memang relevan dan mungkin bahasanya jadinya untuk waktu yang memang terbatas jadi praktikal, tepat. Dan yang jadinya menarik sebetulnya adalah karena memang mereka datang dari kalangan yang punya pengalaman luas dan mereka juga saling sadar ya, mereka bisa saling membantu. Banyak sekali pertanyaan ataupun tanggapan ataupun komentar gitu yang muncul dari tim yang lainnya di saat tim A misalnya menyampaikan, tim B, C, D-nya itu bisa memperkaya. Jadi dan semuanya datang dengan kacamata bagaimana membuat tawaran itu menjadi lebih baik. Satu hal menurut saya ini sebagai bagian atau hal yang kami ingin sampaikan, satu hal menarik ketika kita bicara tentang batik misalnya, kita akhirnya tahu bahwa kalau proses batik itu bukan proses yang kemudian dikerjakan secara mandiri, tapi ada juga yang dikerjakan secara kolektif. Contohnya di desa Giriloyo ini, di Wukirasari ini, kita melihat bahwa sebenarnya ada misalnya proses batik itu dikerjakan oleh bersama-sama. Ada paguyuban, ada 20-30 orang. Dan itulah makna atau sebuah makna dari kerja kolektif yang punya cita rasa tinggi dan butuh keahlian yang tinggi. Dan itu dinamakan hasil akhirnya adalah batik tulis. Tapi apa yang terjadi ketika kita menemukan fakta bahwa keberadaan batik tulis ini kemudian terancam dengan begitu banyaknya batik-batik printing impor dari berbagai negara yang mungkin lebih cepat dan dalam tanda kutip lebih rapih, lebih bagus gitu kan, dan harga yang jauh lebih murah. Apa yang terjadi? Mungkin masyarakat lebih memilih batik printing gitu kan, kemudian tapi kita lupa bahwa kalau kita tidak mengkampanyekan, mengedukasi market, atau bahkan kita tidak melakukan sesuatu untuk bisa mempertahankan nilai value dari batik tulis ini, maka sebenarnya kita tidak berkontribusi pada bagaimana kemudian begitu bermaknanya batik tulis ini buat masyarakat yang memproduksinya. I think I wanna say hari pertama
kita mau bilang we did it gitu. We did it itu maksudnya tuh kita bisa meyakinkan teman-teman bahwa community lab sependek ini itu nggak apa-apa. Itu yang saya mau bilang. Jadi we were able to actually convince them gitu. We did it itu. Untuk hari kedua, hayo gitu sih, lebih kepada hayo gitu.